Om Swastiastu, selamat datang di YouTube channel Tantra Membaca. Pada video kali ini saya akan membahas tentang makna di balik orang meninggal di usia muda dalam pandangan Hindu. Astungkara, hari ini kita dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Teman-teman semua, hari ini saya akan membahas tentang orang meninggal di usia muda dalam pandangan Hindu. Tema yang akan saya bawakan ini memang dalam kehidupan kita lihat sebagai peristiwa yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Namun ini adalah kehidupan, setiap yang lahir pasti akan mengalami hidup dan mati. Oke. Pandangan Hindu tentang hal itu membuat secara umum kehilangan menjadi duka yang mendalam yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Namun perlu dipahami bahwa dalam Hindu mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari siklus punarbawa, ya, atau kelahiran kembali. Nah, lalu apa makna dari orang meninggal di usia muda? Hindu menjelaskan bahwa kematian bukanlah akhir dari satu perjalanan, namun kematian juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dari sang Atman atau sang diri untuk mencapai kebebasan atau lepas dari siklus lahiran kembali. Nah, selain itu memang hukum karma pala menjadi jawaban yang mendasar. Hukum karma pala adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh semua makhluk. Wow, ya. Sepertinya kita tidak pernah berpikir bahwa hewan memiliki hasil perbuatan. Dalam Weda, untuk lahir menjadi manusia, kita perlu melewati 8.400.000 kali kelahiran, mulai dari air mineral sampai ke manusia. Perjalanan panjang ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap jiwa mengalami kehidupan sesuai dengan hasil karma dari kehidupannya. Ada 3 bagian karma: Sancita, Prarabdha, dan Kriyamana. Sancita adalah perbuatan yang kita lakukan di masa lalu, hasilnya kita peroleh atau kita rasakan dalam kehidupan sekarang. Prarabdha adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya kita rasakan di kehidupan sekarang. Kemudian yang ketiga, Kriyamana karma pala. Hasil perbuatan yang kita nikmati dalam kehidupan yang akan datang. Nah, jadi seseorang yang meninggal di usia muda itu karena sudah menyelesaikan tugas dan kewajibannya di dunia ini. Ida Sang Yang Widi telah menentukan suratan dan takdir atau jadwal dan waktu dari makhluk hidup, ya. Jadi ketika waktunya telah tiba, maka semua akan kembali. Nah, masalahnya waktu kembali ini yang tidak direlakan oleh keluarga karena merasa belum siap, karena merasa terlalu muda dan lain sebagainya. Nah, dalam Bhagavad Gita ada ayat 2 sloka 13 menegaskan bahwa Dehinosmin yata Dehe kaumaram yawanam Jaratata dehantara Praptir dirastatra namuhyati. Sebagaimana roh
yang berinkarnasi melewati masa kanak-kanak, remaja, dan usia tua dalam tubuh ini. Demikian pula roh melewati tubuh lain. Orang yang bijaksana tidak terperdaya oleh hal ini. Apa yang ingin ditegaskan dari sloka tersebut? Bahwa kita harus mengerti bahwa Atman yang mengisi badan kita ini sifatnya kekal karena sama dengan Tuhan itu sendiri. Sementara tubuh kita ini bersifat maya yang terbuat dari panca mahabhuta. Nah, meninggal itu sesuatu yang menjadi awal dari perjalanan seseorang, ya, yang menjadi transisi dari sang jiwa untuk menuju kehidupan atau alam berikutnya. Lalu apa yang menyebabkan orang meninggal di usia muda dalam perspektif karma? Hindu memandang bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan hukum sebab akibat atau hukum karma. Meninggal di usia muda dapat dipengaruhi oleh karma masa lalu, karma sekarang, dan karma yang akan datang. Baik itu yang buruk ataupun yang karma baik, ya. Seseorang yang meninggal di usia muda itu artinya, ya, jiwanya telah menyelesaikan tugas di dunia ini, ya, lebih cepat. Karena itu tadi, dalam kehidupan kita untuk lahir menjadi manusia itu sangat singkat. Dalam Sarasa Musaya ditegaskan bahwa ayo kita manfaatkan waktu yang singkat kita ini, ya, anugerah kita jadi manusia, ya, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Namun penting untuk diingat bahwa setiap jiwa itu memiliki perjalanan spiritual yang berbeda, ya. Kita tidak seharusnya menjas atau berspekulasi tentang alasan seseorang meninggal muda, karena hanya ide Sang Hyang Widi yang menjadi asal mula dari peristiwa itu terjadi, ya. Kemudian seperti apa peran keluarga dalam mendoakan jiwa yang meninggal muda? Keluarga yang ditinggalkan memiliki peran penting dalam mendoakan jiwa yang telah meninggal. Doa, upacara pitrayatnya, ya, dan pelaksanaan ngaben adalah wujud dari cinta keluarga untuk membantu sang jiwa dalam mencapai ke alam yang lebih baik. Nah, dalam Atharva Weda, ya, Mandala 18 Sukta 3 Mantra 16 menyebutkan bahwa Om Kratos Smara Kritam Smara Kratos Smara Kritam Smara. Oh pikiran, ingatlah perbuatan baik, ingatlah pengorbanan, ingatlah perbuatan-perbuatan mulia. Nah, doa dan karma baik yang dilakukan oleh keluarga dapat menjadi penuntun atau bekal spiritual bagi sang jiwa yang telah meninggal. Oleh karena itulah pentingnya pelaksanaan pitra puja atau doa yang dihaturkan kepada orang yang sudah meninggal. Karena doa itu akan menjadi penuntun bagi sang pelayuskar. Lalu apa yang bisa kita maknai dari kematian di usia muda? Bagi yang ditinggalkan, kematian di usia muda mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu dan menjalani hidup sesuai dengan dharma, sesuai dengan kewajiban, dan tentunya pada prinsip kebenaran. Ya, ingatlah bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk belajar dan berbuat baik serta meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam Manusmriti Adhyaya 4 Sloka 178 menegaskan bahwa Dharmam ewa hato hanti dharmo raksati
Raksita. Hanya Dharma yang melindungi mereka yang hidup sesuai dengan Dharma, dan Dharma akan menghancurkan mereka yang menghancurkan Dharma. Karena itu kita diajak untuk selalu menjalani hidup dengan Dharma. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan semua makhluk. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita hari ini, bahwa meninggal di usia muda ya itu bukanlah akhir dari perjalanan sang Atman, melainkan awal dari perjalanan baru menuju alam yang lebih tinggi. Mari kita berdoa dan menjalani hidup dengan penuh kebijakan, sehingga pada akhirnya kita semua dapat mencapai kebebasan yang sejati atau yang disebut dengan moksa. Dengan badan ini kita bisa mencapai pembebasan, ya. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om.